Oke, jadi pada video kali ini aku bakal bahas tentang kilas struktur kode yang ada pada JavaFX, kemudian sekilas tentang desain pattern, dan sekilas tentang packaging. Oke, jadi langsung kita bahas saja apa saja kode-kode yang ada di kelas main ini. Jadi di kelas main ini dia extend application. Application ini adalah kelas yang berisi metode-metode untuk membuat aplikasi kita nanti. Oke, lalu di sini ada method start dengan parameter stack. Jadi stack ini adalah jendela dari aplikasi kalian. Bisa dilihat, aku ada gambar di sini. Nah, ini jadi struktur dari aplikasi yang ada di JavaFX. Jadi, kontainer pertama ini adalah stakes, yaitu yang aku jelasin barusan, itu jendela aplikasi kalian. Kemudian scene. Scene ini adalah tampilan-tampilan yang akan muncul di jendela aplikasi kalian. Jadi misal kalian punya tampilan login, itu akan muncul di stage. Dan kalian juga pasti punya tampilan-tampilan yang lain kan selain login. Nah, itu dinamakan scene. Nah, kemudian kita punya node. Ada root node dan ada branch node. Jadi scene ini adalah kita bisa gambarkan dengan node. Jadi kita punya scene yang akan muncul pertama kali. Nah, itu kita namakan dengan root node. Misal, kalian punya aplikasi yang ketika dibuka pertama kali akan memunculkan halaman login. Nah, itu masuk ke root node. Kemudian ketika login, kalian masuk ke halaman dashboard. Jadi kalian masuk ke branch node. Nah, di dashboard itu kan kalian mungkin bisa menambahkan user atau bisa menambahkan hal-hal yang lain. Nah, itu masuk di leaf node. Jadi kurang lebih seperti itu. Supaya lebih jelas, kita coba jalankan saja kodenya. Nah, yang pertama kali keluar ini adalah stack. Stack berisi komponen berupa title. Nah, ini adalah judul dari aplikasi kalian. Kemudian ada border. Nah, border ini yang membatasi sebuah aplikasi yang kalian buat di sini. Nah, kemudian di sini ada parent root, fxml loader load, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah menginisialisasi halaman yang pertama kali akan dimunculkan di jendela aplikasi kalian. Di sini ada get class, get resource, sample.fxml. Berarti tampilan pertama yang muncul adalah tampilan di sample.fxml ini. Kemudian primary stack, set title. Nah, ini untuk menuliskan judul aplikasi kalian. Nah, ini kemudian set scene. Jadi, scene dari root ini tadi kita set menjadi 300 kali 275. 300 ini width-nya, kalau 275 ini height-nya. Kemudian di show, jadi supaya muncul ada di sini. Oke, itu dari kelas main. Kemudian di controller, kita memiliki kelas controller karena kita menerapkan sebuah desain pattern dalam project kita. Nah, desain pattern itu sendiri adalah kita mengklasifikasi project kita menjadi beberapa bagian yang akan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini kita menerapkan desain pattern model view controller atau yang biasa kita sebut MVC. Nah, di sini model, view, dan controller memiliki fungsi masing-masing. Nah, model itu fungsinya adalah untuk mentransaksikan data-data yang ada di project kita. Jadi, ada hubungannya dengan database nanti. Kemudian view itu adalah tampilan dari aplikasi kita. Nah, itu nanti diwakili sama file sample.fxml. Nah, kemudian controller sendiri ini berfungsi untuk menerima inputan dari view, kemudian diteruskan ke model, dan kemudian model yang akan meneruskannya ke database. Jadi kurang lebih seperti itu. Contoh penggunaan controller adalah ketika kita melakukan login. Jadi
Login ini kan kita menerima inputan username dan password. Nah, controller ini akan meneruskannya ke model dan nanti dicek di model itu apakah username dan password ini sesuai dengan apa yang ada di database. Jika benar, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya. Kemudian kita ke file sample.xml. Nah, di sini view kita yang akan dijalankan pada aplikasi kita. Di sini juga ada scene builder seperti yang ada di NetBeans. Jika kalian pengen pakai scene builder dari Gluon seperti yang di NetBeans, juga bisa melalui IntelliJ ini. Nah, di sini kalian bisa mendesain tampilan view-nya kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara packaging. Nah, packaging ini sendiri adalah kita mengklasifikasi kelas-kelas yang ada di sini supaya sesuai dengan desain pattern yang kita buat. Jadi di sini karena pakai MVC, jadi kita buat 3 package. Di sini kita buat package baru. Jadi untuk view, kemudian package baru untuk controller. Karena sementara kita hanya punya view dan controller, jadi kita buat sementara package view dan package controller aja. Nah, kemudian di sini langsung kita pindahkan. Oke. Yang dari sini kita pindahkan juga. Nah, jika sudah di packaging seperti ini, kan projectnya lebih mudah untuk dibaca dan nanti juga memudahkan untuk debugging project kalian jika ada error. Oke, sekian dari video ini. Kita lanjut ke video berikutnya.